Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan bahas ya tema F4. Nah, kemarin sudah belajar luring ya. Ada PKN, IPA, Bahasa Indonesia, IPS dan SBDP. Kali ini Bapak akan membahasnya ya. Nah, untuk yang PKN sendiri, di sini ada agama apa saja yang diakui pemerintah Indonesia. Ada agama apa aja? Kalau yang belajar pasti tahu. Nah, ini jawabannya. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Nah, terus yang kedua, di negara kita agama memegang peran penting dalam kehidupan banyak ya, ada kehidupan sosial, masyarakat, budaya, ya kan? Itu bisa. Yang ketiga, agama mendukung nilai-nilai luhur yang mengutamakan kebaikan. Seperti apa? Contohnya seperti toleransi, gotong royong gitu ya. Terus yang nomor 4, haruskah kita mengamalkan sila 1 Pancasila? Ya, harus. Ya, tentu. Kenapa? Karena dengan mengamalkan sila Pancasila, tentunya kita akan bisa bertoleransi lagi antar sesama umat agama. Nomor 5, tulis 5 agama dan tempat ibadahnya secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, nah di sini ada agama Islam tempat ibadahnya masjid, Kristen Protestan gereja, Hindu pura, Buddha vihara, Konghucu kelenteng. Itu ya. Yang terakhir, carilah gambar atau foto makanan khas daerah, tempelkan pada kolom di bawah ini dan tuliskan asal daerahnya. Gampang ya, kalian tinggal cari di internet ataupun di majalah atau di koran gitu, tinggal ditempelkan. Gampang sekali ya. Baiklah, kita akan lanjut ke luring, pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini adalah soalnya nomor 1 sampai nomor 5. 1. Rima atau sajak pada bait pertama adalah nah. Yang perlu kita ketahui, rima itu apa? Rima itu adalah baris terakhir ya dalam sebuah bait. Misalkan aku punya sebuah harapan besar. Mana rimanya? Berarti dari R-nya tuh, liatin nih, Bapak lingkarin ya. Bapak lingkarin pakai pulpen ya. Ini buku pegangan Bapak, makanya belum diisi. Nah, ada R di sini ya. Terus aku ingin menjadi seorang guru, berarti U. Kini aku tekun belajar, berarti R. Terus aku ingin mewujudkan cita-citaku, berarti U. Ini yang disebut bait pertama ya. Bait 1. Lalu rimanya apa, Pak? Rimanya lihat. Rima itu ada yang bentuknya A A atau ada juga yang A B atau ada juga yang A B B A gitu. Ada juga yang A B B ya, macam-macam. Ini namanya rima. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, yang pertama itu hurufnya R, berarti rimanya adalah A. Yang kedua adalah U, berarti rimanya B. Terus ada pengulangan lagi nggak yang ketiga? R sama dengan yang pertama ya. Berarti A. Yang keempat ada pengulangan apa itu? U, berarti B. Rima bait pertama yaitu A B A B. Ini jawaban yang betul ya. Jadi bukan rima sajak pada bait pertama adalah aku punya sebuah harapan besar. Itu salah. Oke. Yang kedua, rima pada bait kedua. Perhatikan lagi. Di sini ada A, terus yang kedua A, baris ketiganya A, yang keempatnya A, yang ketiga U, yang keempatnya U. Berarti kita yang bait kedua ini ya, kita sudah ketahui rimanya adalah mulia A, berarti rimanya A. Yang kedua siswa, sama kan pengulangannya A, berarti A. Terus yang ketiga cita-citaku U, berarti beda tuh ya. Kalau ini A, ini U, berarti rimanya adalah B. Terus sepanjang waktu ada pengulangan U dari kata cita-citaku waktu, berarti ini adalah B. Maka bait kedua itu rimanya adalah A B B. Ini yang betul. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, yang ketiga, puisi di atas menceritakan tentang
Apa judulnya tuh? Tentang cita-citaku kan? Isinya juga tentang cita-citaku. Berarti nomor 3 adalah cita-citaku. Nomor 4, sebutkan 3 langkah-langkah membuat puisi. Nah, di sini sudah ada ya, langkah-langkah membuat puisi. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi atau membuat puisi. Nah, menentukan topik utama dan judul, menentukan kata kunci yang akan digunakan, menentukan ide pokok untuk setiap bait, tapi 3 aja, boleh semuanya. Lanjut, yang nomor 5. Sebutkan 3 hal yang harus diperhatikan ketika mendeklamasi puisi. Deklamasi itu apa sih? Mendeklamasikan itu membacakan puisi, itu deklamasi. Apa aja yang harus diperhatikan? Nah, ini nih hal yang diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Adanya ekspresi wajah, lafal, intonasi, irama, gerak tubuh, ya. Itu, ya. Oke. Selanjutnya kalian suruh membuat puisi. Pasti bisa ya. Sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi tadi ya. Lanjut, sekarang pembelajaran IPA. Tugas luringnya adalah ada 5 pertanyaan dan 1 pertanyaan itu untuk KI 4. 1. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, kalian buka, jangan sampai nggak dibuka. Nah, di sini apa? Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas hingga dewasa. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, kucing dan ayam adalah hewan-hewan yang dalam daur hidupnya tidak mengalami proses metamorfosis. Mengapa demikian? Jelaskan. Ya, kucing dan ayam adalah hewan-hewan yang dalam hidupnya tidak mengalami proses metamorfosis. Mengapa demikian? Nah, metamorfosis itu ada beberapa hal ataupun tahapan-tahapan yang dilaluinya. Sedangkan kalau ayam itu adalah bertelur. Sedang kalau untuk kucing itu langsung melahirkan kan. Sedangkan kalau untuk metamorfosis sendiri itu melalui beberapa tahapan ya. Kalau untuk metamorfosis sempurna itu melalui ada 4 tahapan, namanya telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahapan saja ya. Apa aja itu? Nah, perubahan bentuk dari telur, nimpa, larva, kemudian menjadi dewasa. Itu yang tidak sempurna. Makanya kalau ayam dan juga kucing itu tidak termasuk metamorfosis ya, bukan metamorfosis. 3. Jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikan masing-masing contoh hewannya. Kayak tadi Bapak sudah jelaskan, metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahapan, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu melalui 3 tahapan. Nah, ini kita ulang lagi, buka lagi. Nah, contohnya yang metamorfosis sempurna, katak. Katak itu dari apa? Dari telur, lalu menjadi kecebong berkaki ya. Nah, terusnya itu katak berekor, lalu imago dewasa. Ya, dari melalui 5 ini. 4 ataupun 5 lebih ya, lebih dari 4 boleh. Itu yang disebut metamorfosis sempurna. Nah, terus apa lagi? Contohnya nyamuk ya, dari telur, larva, jentik, terusnya itu pupa, terus nyamuk dewasa ataupun imago. Itu contohnya. Kalau yang tidak sempurna, tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang hanya mengalami 3 tahapan perubahan bentuk saja. Yang pertama telur, nimfa, larva, dan dewasa. Contohnya apa? Kecoa. Kecoa itu bisa menghasilkan telur nih, telur kecoa. Lalu setelah menghasilkan telur kecoa ada namanya itu kecoa ataupun nimfa. Setelah itu langsung menetas. Ya, hanya 3. Lanjutnya contoh lainnya yaitu capung gitu ya. Itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, sebutkan 3 contoh bahwa tumbuhan dapat dijadikan obat-obatan oleh manusia. Banyak ya. Yang pertama jahe. Jahe itu untuk menghangatkan badan ya kan. Itu. Terus apalagi? Kunyit untuk lambung ya. Banyak sekali ya obat-obatan itu ya. Apalagi dan lain-lain ya, pasti banyak. Nah, terus nomor 5, tuliskan 3 upaya pelestarian hewan.
3 utama pelestarian hewan. Yang pertama pasti upaya pelestarian hewan, kebun koleksi. Yang kedua kebun plasma nutfah. Yang ketiga kebun botani. Ini adalah upaya-upaya pelestarian untuk melestarikan tumbuhan. Sedangkan kalau untuk pelestarian hewan itu ya yang ini, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Yang ketiga memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Ini adalah pelestarian hewan. Jadi itu nomor 5. Sedangkan nomor 6 ya, gambar daur hidup metamorfosis kupu-kupu. Kalian menggambarkannya. Oke. Lanjut ya, kita ke pembelajaran IPS. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, keragaman suku dan adat istiadat adalah kekayaan bangsa. Dengan keragaman tersebut, banyak bangsa lain di dunia tertarik untuk mengenal kebudayaan kita. Hal ini juga sangat bermanfaat dari segi pariwisata. Kedatangan para wisatawan yang tertarik melihat kebudayaan kita dapat menambah pendapatan negara. Setujukah kamu dengan pendapat ini? Mengapa demikian? Bapak sengaja soalnya analisis. Setuju enggak? Nah, pasti jawabannya setuju ya. Kenapa? Karena dari situ banyak sekali wisatawan yang datang sehingga bisa menghasilkan devisa negara ataupun pemasukan negara untuk negara ya. Nah, yang kedua, kebutuhan manusia sangat beragam. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut mata pencarian. Ada yang memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dokter, dan guru. Mata pencarian apa yang menjadi cita-citamu? Kenapa kalian memilih mata pencarian itu? Jelaskan. Nah, ini harus menggunakan penjelasan ya. Misalkan saya mau menjadi petani. Kenapa? Karena dengan menjadi petani gitu kan ya, petani padi gitu misalkan. Menjadi petani padi, masyarakat Indonesia akan bisa mengkonsumsi padi yang saya produksi. Terus saya pengen menjadi peternak ayam. Kenapa? Karena dengan menjadi peternak ayam, masyarakat Indonesia bisa memakan daging ayam gitu kan. Terus pedagang, dokter, dan guru ya. Nanti itu alasannya pasti kalian punya alasan masing-masing. Misalkan kenapa saya pengen jadi dokter? Karena saya ingin menyembuhkan orang yang sedang sakit gitu ya. Nomor 3, buatlah daftar sumber daya alam yang dimiliki di daerah Sumatera. Carilah informasi kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, kalian dapat mencari informasinya melalui surat kabar, buku, internet, atau menanyakan kepada kedua orang tuamu. Contohnya bisa dilihat di halaman 60. Jadi kalian buka halaman 60-nya, subtema 2. Di situ udah ada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah Sumatera. Lalu sumber daya alamnya apa saja di situ ya. Nanti kalian isi. Nomor 4, cari informasi tentang barang tambang yang ada di Indonesia dan isilah tabel di bawah ini mengenai barang tambang yang ada di Indonesia. Contohnya nama daerah, misalkan Kalimantan. Kalimantan itu barang tambangnya itu apa? Batu bara misalkan itu ya. Terus contohnya lagi di Jawa Barat, misalkan barang tambangnya apa? Emas gitu kan. Atau di Sulawesi barang tambangnya apa? Emas ya. Contohnya itu. Jadi kalian bisa untuk mengisinya seperti itu ya. Itu penjelasan Bapak.